Inilah rumah dan surau yang digunakan oleh Sultan Muhammad Rashid dan staf PDRI di Koto Tinggi. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua dengan menyerang kota Yogyakarta dan menangkap para pemimpin Indonesia. Sementara itu, Safruddin Prawiranegara dan beberapa tokoh lainnya di Sumatera Barat sepakat untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dideklarasikan di Halaban tanggal 22 Desember 1948. Saat rombongan Safruddin Prawiranegara melanjutkan gerilya menuju daerah Kampar Riau, Sultan Muhammad Rashid yang merupakan Menteri Keamanan sekaligus merangkap sebagai Menteri Sosial, Pembangunan, dan Perburuhan serta sebagai Residen Sumatera Barat bergerak menuju Koto Tinggi dan menetap di sana. Rombongan Sultan Muhammad Rashid tiba di Koto Tinggi tanggal 24 Desember 1948. Dengan demikian, Koto Tinggi menjadi pusat kedudukan pemerintahan Sumatera Barat pada masa PDRI. Hal ini dapat dilihat pada tugu yang berada di sebelah kantor Wali Nagari Koto Tinggi yang bertuliskan lanjutkan perjuangan 17 Agustus 1949. Kemudian di bagian belakang tugu terdapat tulisan kedudukan pemerintahan Sumatera Barat dan pemerintahan darurat Republik Indonesia selama aksi militer Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Pada minggu kedua bulan Januari 1949, pejabat sipil dan militer Sumatera Barat yang bertugas di Koto Tinggi sudah mencapai 700 orang. Jumlah ini belum termasuk ribuan pengungsi dan penduduk sipil yang datang membawa anggota keluarganya menuju Koto Tinggi. Sejak Koto Tinggi dijadikan pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia, masyarakat Koto Tinggi berperan besar dalam menyediakan dan memenuhi semua kebutuhan pejabat negara pada saat itu. Segala cara dan upaya dikerahkan oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari bantuan makanan, pakaian, hasil kebun, dan hasil ternak mereka. Bahkan mereka juga merelakan tempat tinggalnya ditempati oleh staf PDRI. Ada dua bidang yang paling menguras tenaga dan materi masyarakat, yaitu bagian perbekalan dan dapur umum. Hampir setiap minggu disembelihkan seekor sapi untuk memenuhi kebutuhan dapur umum di setiap jorong di Koto Tinggi. Beban belanja ini ditanggulangi dengan mengadakan semacam pajak yang dinamakan iuran negara dalam perang atau INP yang dipungut 10% dari hasil kebun dan ternak masyarakat. Dan ketika persediaan beras semakin menipis, tim perbekalan akan berangkat menuju Bonjol Pasaman dengan membawa tembakau dari Gunung Omeh untuk dijual kepada pedagang yang datang dari Medan. Pada saat itu juga ada sebuah perusahaan rokok tradisional di Puadata yang juga ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan darurat masyarakat. Untuk mengenang perjuangan PDRI di Koto Tinggi, dibangun sebuah tugu yang terletak di Pasar Koto Tinggi. Di sana juga terdapat bangunan kantor yang dulunya digunakan oleh Sultan Muhammad Rashid pada masa PDRI. Selama bertugas di Koto Tinggi, Sultan Muhammad Rashid tinggal di sebuah rumah milik warga bernama Kima. Sekarang rumah yang berada di Kampung Pitopang ini sudah tidak dihuni lagi oleh pemiliknya. Dan di samping rumah tersebut terdapat sebuah surau tempat Sultan Muhammad Rashid dan staf PDRI melaksanakan sholat yang bernama Surau Pejuang.